Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini, kita akan masuk ke subbab terakhir dari bab 5, yaitu mengenai luas daerah koordinat polar. Ya, ini masih di dalam aplikasi integral. Jadi kita akan menghitung luas daerah. Caranya kurang lebih sama seperti koordinat kartesius, cuman di sini bedanya kita akan bermain dengan koordinat polar. Nah, sebelum masuk ke dalam luas daerah, saya akan mereview dulu apa sih itu persamaan polar dan bagaimana kita menggambar grafiknya. Ya, seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita kan belajarnya dalam format koordinat kartesian ya, dalam koordinat kartesian. Yang dia sumbu-sumbunya adalah X dan Y. Nah, titik ini, titik X, Y ini bisa juga kan kita nyatakan dalam koordinat lain. Dalam hal ini koordinat polar yang dia bentuknya adalah R, theta. Ya. Jadi R ini menyatakan seberapa jauh jaraknya dari titik pusat dan theta menyatakan besar sudutnya dari sumbu yang sejajar dengan sumbu polar ya ini namanya. Jadi tetanya searah berlawanan arah jarum jam dan dihitung dari sumbu polar di sini. Nah, ini contohnya ya. Jadi biasanya kita untuk memudahkan menggambar koordinat polar, setiap R-nya akan dinyatakan dalam satu lingkaran kecil kayak gini. Nih, jadi ini 1 ya, ini untuk R sama dengan 1, ini untuk R sama dengan 2, lingkaran yang ini. R sama dengan 3, lingkaran yang ini. Kemudian ada garis-garis ini menyatakan tetanya. Ya. Kalau ini pi per 2, ya ini berarti pi per 3, dan garis yang ini pi per 4. Berarti ini, ya untuk titik ini, dia adalah 2, pi per 3. Karena dia ada di lingkaran ketika R-nya 2, ya, dan dia ada di sudut pi per 3. Yang ini karena dia ada di lingkaran dengan R-nya 4, berarti dia 4, pi per 2 ya, karena pas di sini dia pi per 2. Nah, bagaimana sih cara kita menghubungkan antara koordinat polar dengan koordinat kartesius? Simpelnya, apabila kita punya X ya, kita bisa lihat hubungannya di segitiga ini. Ini R, theta, kemudian X sama Y. Ini kan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Berarti X dan R ada hubungannya kan, bahwa cos theta adalah X per R. Karena cos theta adalah X per R, maka berarti X adalah R cos theta. Sedangkan di sini sin theta adalah Y per R, depan per miring ya kan. Berarti Y adalah R sin theta. Nah, itu kalau kita ingin merubah dari koordinat, kita tahu R sama tetanya, ingin kita ubah jadi X ke Y. Tapi kalau kita tahunya koordinat X, Y-nya, koordinat kartesian, mau diubah ke polar, maka kita bisa menggunakan ini, bahwa karena ini adalah sebuah Pitagoras, berarti R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian untuk tahu sudutnya, kita karena ini depan sama samping ya, kita pakainya tangan di sini. Tangan theta adalah Y per X. Kita lihat contohnya, misalnya yang pertama, carilah koordinat kartesius yang berpadanan dengan 4, pi per 6. Nah, berarti di sini, karena kita diminta mencari X, Y-nya, kita tahu 4 adalah R-nya, pi per 6 adalah tetanya. Berarti X sama dengan R cos theta ya, 4 cos pi per 6, hasilnya 2 akar 3, dan Y adalah 4 sin theta, ya R sin theta, jadinya 2. Nah, contoh yang kedua, dari koordinat polar, dari koordinat kartesius, kita mau cari koordinat polar. Berarti kan R-nya adalah X kuadrat plus Y kuadrat ya. Jadi min 3 kuadrat tambah akar 3 kuadrat, kita dapat 12. Nah, tangan tetanya adalah akar 3 per min 3. Nah, berapa tetanya berarti untuk hal ini? Tetanya adalah 5 pi per 6 ya, 5 pi per 6. Karena kita tahu bahwa
Ini kan pas akar 3 per min 3, ini kan sebenarnya kalau kita cari dari sin cosnya, pasti adalah hasil dari sin 30 per cos 30 ya. Sin 30 per cos 30. Karena sin 30-nya setengah, cos 30-nya setengah akar 3. Berarti kan ini akan jadi 3 per akar, akar 3 per 3. Ya, dirasionalkan. Ini kan dicoret jadi 1 per akar 3. Jadi akar 3 per 3. Nah, karena di sini dia punya negatif, berarti yang tadinya sin pi per 6 ya di kuadran 1, ini berarti jadi ada di kuadran 2 dan 4. Jadi dia akan punyanya si 5 pi per 6 ya, di kuadran 2 dia 5 per 6, atau dia di kuadran 4 ya, min pi per 6. Min pi per 6. Nah, ini berarti kan dia R-nya 12 ya. R kuadratnya 12 alias 2 akar 3 gitu di sini. Nah, berarti dia punya 2 nih, dia punya dua titik ya. Jadi untuk koordinat polar, untuk satu titik yang sama bisa jadi cara penyebutannya ada 2. Contohnya ini, saya gambar ya, saya gambar. Ini X, ini Y. Untuk yang 5 per 6, berarti anggaplah misalnya 5 per 6 ada di sini ya, ada di sini. Dia sejauh 2 akar 3 gitu ya. Nah, di sini. Dia adalah sudutnya di sini sejauh 5 per 6. Kemudian di sini R-nya 2 akar 3 ya. Nah, tapi ada satu lagi. Satu lagi apa yaitu? Satu lagi adalah ketika dia diputar sejauh pi per 6, ya berarti dia mundur ke belakang. Di sini pi per 6. Terus berarti dia karena arah garisnya titiknya di sebelah sini, dia jadinya negatif kan? Dia jadinya negatif. Makanya dia akhirnya naik. Kalau dia negatif, pasti dia arahnya berlawanan gitu. Jadi kan harusnya kalau pi per 6, kalau 2 akar 3 ke sini ya. Gitu. Jadi misalnya di sini adalah 2 akar 3, pi per 6. Min pi per 6, sorry. Nah, yang di sebelah sini adalah min 2 akar 3, min pi per 6. Gitu. Jadi karena min pi per 6-nya ada di bawah, supaya titiknya tetap sama, berarti kan garisnya berlawanan. Kebayang ya, jadi kalau titiknya di sini, dia R-nya 2 akar 3, tapi karena titiknya ada di sini, dia jadi negatif 2 akar 3. Sesimpel dia, karena ada negatifnya, jadinya berlawanan. Kayak gitu. Nah, ya udah. Nah, satu nilai 2 akar 3,5 per 6. Satu lagi min 2 akar 3, min pi per 6. Ya, ini tadi ilustrasinya. Oke, jadi ini cara untuk mengubah dari kartesius ke polar dan sebaliknya. Nah, kita coba sekarang bagaimana kita menggambar grafik polar. Karena sebelum kita bisa menghitung luas, kita harus bisa menggambar grafik polarnya dengan baik dulu. Dari yang sederhana, sketsakan grafik persamaan polar R sama dengan 8 sin theta. Nah, kalau kita mau gambar grafik koordinat polar, caranya sebenarnya kurang lebih sama kayak kita gambar koordinat kartesius. Kita akan hitung dulu sesuai dengan tetanya. Kalau saya biasanya pakai teta dengan sudut-sudut yang istimewa aja. Di sini ya, jadi dipakai sudutnya 0 ya, pi per 6. Kemudian pi per 3, kemudian pi per 2 dan seterusnya ya. Jadi saya gunakan yang sudut-sudut istimewa. Nah, kalau sudah dapat dihitung ya, dimasukkan semuanya ke 8 sin theta, kan dapat nih ya, kalau tetanya pi per 6, R-nya 4, kalau tetanya pi per 2, R-nya 8, dan seterusnya. Bisa kita mulai sketsakan ke dalam grafik. Paling enak sketsaan grafik kayak gini, kita punya busur sih ya, punya penggaris, jadi hasilnya bisa rapi dan lebih representatif. Ya, jadi biasanya oke, kita buat aja ini R sama dengan 1,
Saya pakai penggaris dan busur ya. Kemudian R sama dengan 2. Kemudian R sama dengan 3. R-nya sampai berapa sih maksimal? Oh, ada yang 8. Ya, R sama dengan 8. Jadi ini saya buat jaraknya 22 aja deh. Jadi di sini 0, di sini 2, 4, 6, 8 karena maksimal 8 kan. Kemudian karena ini ketika ke atas adalah pi per 2, berarti ini saya bagi ada pi per 3 sama pi per 6, berarti saya bagi 2 aja, coba. Kayak gini ya. Nah gitulah ceritanya. Jadi intinya kita bagi dulu R-nya, terus kita gambar pi-nya. Ya, dimana untuk yang di sini menggambarkan pi per 6 ya, garis yang ini garis pi per 6. Yang ini garis pi per 3. Yang ini garis pi per 2. Ya, kemudian di sebelah sini juga ada lagi 2 pi per 3. Dan yang di sebelah sini kita punya 5 pi per 6. Ya, sederhana dulu, kita coba gambar kuadran 1 dan 2. Kalau udah, tinggal kita pindahin ya. Yang pertama kan theta 0, R-nya 0, berarti di sini. Kemudian yang kedua, ketika pi per 6 dia 4. Pi per 6 dia 4, berarti di sini. Ketika pi per 3 dia 6,93. 6,9 ya udah kira-kira di sini ya. Ketika pi per 2 dia 8, berarti di sini. Ketika 2 pi per 3 dia 6,93 lagi. Berarti di sini kira-kira 5 pi per 6 dia 4. 4 dia ada di sini. Pas pi lagi dia balik lagi ke 0. Nah, terus bisa dilihat ternyata polanya berulang pas dia 7 pi per 6. 7 pi per 6 kan ada di sini ya, 7 pi per 6. 7 pi per 6 kan di sini. Tapi dia min 4 kan. Karena dia min 4 berarti ya udah arahnya ada di sini. Ya, bukan 4 yang ini. Bukan 4, kan harusnya di sini ya kalau 4. Tapi karena dia di sini dia min 4, nih min 4, jadi dia udah tetap di sini lagi. Ketika 4 pi per 3, 4 per 3 itu di sini ya. Dia ternyata min 6,93. Ya, karena minus lagi-lagi oke, dia balik lagi ke sini. Ketika 3 pi per 2 harusnya di sini 3 pi per 2 ya. Dia min 8. Karena minus, oke berarti di sini. Ya, seterusnya 5 pi per 3 dia minus juga, 5 pi per 3. Dia min 6,93 dan 11 pi per 6 di sini. Berarti dia minus 4, berarti di sini. Nah, udah selesai, berarti kita bisa hubungkan ternyata dia menjadi sebuah lingkaran ya, gitu. Ini versi. Nah, gitu. Jadi itu ilustrasi kita menggambar grafiknya gitu dari awal, pelan-pelan kita sketsain, kita titikin satu-satu sehingga akhirnya menjadi satu kesatuan utuh. Ya, ini gambar bagusnya ada di sini. Nah, tadi saya ilustrasikan supaya lebih kebayang dari bikin awal-awalnya aja. Ya, mudah-mudahan terbayang. Oke. Nah, ini untuk latihan, silakan coba sketsakan grafik R sama dengan 2 per 1 min cos theta. Ya, dan dikumpulkan. Oke, berikutnya ada hal yang bisa membantu kita untuk menggambar grafik di sini, yaitu sifat simetri ya. Sama seperti koordinat kartesius kan dia punya sifat simetri ya. Gitu. Dia ada fungsi ganjil, fungsi genap gitu. Nah, ini juga mirip-mirip. Jadi yang pertama itu suatu grafik persamaan polar akan simetris terhadap sumbu X atau sumbu polar ya. Jika si R, theta ini ternyata ketika diganti sama R, min theta atau min R, pi min theta, hasilnya adalah nanti ekuivalen. Ya, adalah ekuivalen. Jadi sama gitu. Misalnya dia
grafiknya adalah cos theta gitu ya. Misalnya R sama dengan cos theta. Nah, kalau dia diganti sama min theta kan R cos min theta tetap jadi cos theta gitu ya. Nah, berarti cos theta adalah persamaan yang simetri dengan sumbu X. Dan kita tahu memang cos theta simetri dengan sumbu X ya kan? Gitu. Nah, yang kedua, di sini dia simetri dengan sumbu Y atau garis theta sama dengan pi per 2 ketika penggantian R, theta oleh min R, min theta atau oleh R, pi min theta menghasilkan persamaan yang ekuivalen. Nah, ini contohnya apa? Contohnya sini ya, gitu kan. Kita tahu bahwa kalau kita punya R sama dengan sin theta, kalau kita ganti min R sama dengan sin min theta, dia hasilnya tetap jadi R sama dengan sin theta. Gitu. Jadi, dan kita tahu sin theta adalah simetris di sumbu Y. Contohnya. Nah, jadi ini coba saya tulis deh. Ini R, theta misalnya sama min R, min theta. Misalnya kita punya R sama dengan sin theta. Kalau kita ganti jadi min R, min theta kan ini jadi R sin min theta ya. Nah, ternyata ini kan tetap jadinya R sama dengan R min sin theta. Nah, karena dicoret jadinya tetap sama, jadi R sama dengan sin theta. Dan ini sama dengan persamaan awalnya. Gitu. Makanya sin theta itu kan simetris dengan sumbu Y ya. Kalau yang contoh satu ini tadi misalnya R sama dengan cos theta. Kan ini digantinya sama R, min theta. Jadi R-nya tetap, kemudian diganti dengan cos min theta. Nah, ternyata dia tetap jadi R sama dengan cos theta. Nah, makanya kita tahu juga bahwa R cos theta dia simetri dengan sumbu X. Dan yang terakhir, dia simetri dengan sumbu X dan juga Y apabila digantinya sama min R, theta atau R, pi plus theta. Jadi untuk simetri sumbu X dan Y, dia yang digantinya cuma R-nya aja. Jadi R-nya jadi min R, theta-nya tetap. Kayak gitu ya. Jadi ini sangat membantu kita untuk menggambarkan grafik nanti. Kalau kita tahu dia udah simetris dengan sumbu X misalnya, berarti kita cukup cari di kuadran 1 aja gitu kan. Kuadran atas, kuadran bawahnya nanti adalah cerminannya. Begitu juga kalau kita tahu dia simetris nih sama sumbu Y, berarti ya udah kita cukup cari di kuadran sebelah kanan. Nanti sisanya dia kayak cermin gitu. Oke, nah berikutnya. Nah, kita akan masuk ke beberapa grafik persamaan polar yang umum. Yang pertama kita punya persamaan kardiodia. Kardiodia ini persamaan umumnya adalah R sama dengan A plus minus B cos theta atau R sama dengan A plus minus B sin theta. Grafiknya kurang lebih nanti akan berbentuk seperti ini. Jadi dia bukan lingkaran ya, dia agak gepeng di sebelah sininya. Kalau A lebih besar daripada B, dia kayak gini. Nah, ketika A sama dengan B, yang grafik tengah ini, dia disebut dengan limason bentuknya ya. Bentuknya limason. Kalau lebih kecil daripada B, A-nya dia akan membentuk seperti ini. Tuh. Oke, kita lihat ke contohnya. Analisis persamaan R sama dengan 2 plus 4 cos theta. Nah, di sini kita punya cos theta nih. Nah, ini kan kalau kita masukin, kita ganti dia tadi kan kalau kita sebenarnya udah tahu nih bahwa dia kemungkinan besar dia simetri dengan sumbu X ya kan. Tapi oke, tadi kita pastiin aja kalau dia simetri sumbu X itu R, theta-nya diganti dengan baik itu R, min theta atau min R, pi min theta. Nah, ini ya boleh dicoba diganti dengan ini, bahwa kalau dibuktikan akan jelas bahwa ini adalah sumbu yang simetri dengan grafik yang simetri dengan sumbu X. Oleh karena itu sebenarnya nggak masalah kalau kita mau cukup cari di kuadran yang pertama aja, kuadran yang atasnya itu kuadran 1 dan 2. Nah, oleh karena itulah di sini dicoba dicarinya nilainya
Cuma yang kuadran 1, 2 doang. Nah, ini ya. Jadi dimasukin tetanya dari 0 sampai pi, cukup ya. Dari 0 sampai pi sudah cukup. Ya, 0 ketika 0 dia 6 gitu ya, di sini 6. Ketika pi per 6 dia 5,5, pi per 3 dia 4, pi per 2 dia 2. Kemudian ketika 7 pi per 12 dia 1, 2 pi per 3 dia 0, 3 pi per 4 dia min 0,8 gitu ya, 0,8, 5 pi per 6 dia min 1,5, sampai ketika pi dia min 2. Jadi grafik yang atas tuh kayak gini doang sebenarnya nih. Grafik yang atas. Grafik yang atas tuh sebenarnya bentuknya seperti ini. Gitu ya, seperti itu. Nah, tapi karena dia simetri dengan sumbu X, berarti sisanya tinggal diterusin aja. Jadi, walaupun kita cuma nyari sampai situ, ya udah tinggal digambar kira-kira oke dia cermin ya, dia simetris. Tinggal digambar si cerminnya itu. Jadi dari grafik 2, R sama dengan 2 plus 4 cos theta. Nah, contoh berikutnya kita punya grafik Lemniscat. Nah, Lemniscat ini yang membuat dia khas adalah kurvanya berbentuk angka 8. Persamaan umumnya R kuadrat sama dengan plus minus A cos 2 theta, atau R kuadrat sama dengan A plus minus sin 2 theta. Nah, analisis dan sketsakan grafik R kuadrat sama dengan 8 cos 2 theta. Nah, tadi kita punya untuk grafik persamaan polar simetris terhadap sumbu X dan Y, apabila R, tetanya diganti dengan min R, theta, kemudian diganti juga dengan R, pi plus theta. Nah, berarti kita coba aja ya, kan kita punya R kuadrat sama dengan 8 cos 2 theta. Kita ganti dengan opsi yang pertama ini, berarti jadi kan jadi min R ya. Kalau min R dikuadratin tetap R, tetanya tetap jadi R sama dengan 8 cos 2 theta. Oke, ini checklist ya. Nah, yang kedua, R-nya tetap, kemudian tetanya berubah jadi pi plus theta. Nah, ini jelas hasil akhirnya juga tetap sama ya. Atau dia dengan kata lain simetris terhadap sumbu X, simetris juga terhadap si sumbu Y-nya. Atau kalau mau dicek satu-satu menggunakan sumbu X dan Y tadi boleh juga ya. Jadi kan kalau dia simetri dengan sumbu X, dia diceknya sama R, min theta. Kalau simetri sumbu Y, dia simetrisnya terhadap min R, min theta. Nah, ini kalau dimasukin gitu ya, akan memenuhi juga bahwa akan tetap sama hasil akhirnya. Ya, coba misalnya R sama dengan min theta, ya, berarti kan R-nya tetap R kuadrat. Kemudian si 2 tetanya jadi 8 cos min 2 theta. Oke, ternyata dia tetap sama ya, jadi 8 cos 2 theta. Nah, terbukti dia simetri sumbu X. Kemudian simetri sumbu Y-nya diganti sama min R, min theta. Nah, udah karena min R dia dikuadratin tetap sama gitu ya. Tetap jadi R kuadrat. Min tetanya juga oke, dimasukin min 2 theta. Jadi dia tetap sama ya, 8 cos 2 theta. Berarti dia simetri sumbu X, sumbu Y. Bebas aja, ini cara yang pelan-pelan, jadi dicek dulu simetri sumbu X dan sumbu Y. Kalau yang ini itu, dia cara yang benar-benar langsung ngecek apakah dia simetri di sumbu X dan Y sekaligus. Gitu. Nah, jadi nanti senyamannya aja.
yang mau dipakai cara ngecek yang mana. Nah, kalau udah tinggal digambar, karena dia simetri di sumbu X dan Y lebih mudah lagi. Kita cukup cari di kuadran 1 aja nih, udah cukup. Ya, jadi ini kan cuma cari di kuadran 1 nih, jelas-jelas ya cuma 0, ketika 0 dia plus minus 2/8, gitu ya. Kemudian ketika pi per 12, dia 2,6. Ketika pi per 6 dia 2, dan ketika pi per 4 dia 0. Jadi sebenarnya grafik awalnya kayak gini. Terus karena dia simetri di sumbu X dan Y, ya udah tinggal diikutin aja grafiknya. Oke, dia simetris, berarti dia dicerminin terhadap sumbu X, kemudian dicerminin terhadap sumbu Y. Gitu ya, untuk lemniskat. Nah, berikutnya untuk mawar, ada mawar namanya, dia persamaan polar, persamaan umumnya R sama dengan A cos N theta, atau R sama dengan A sin N theta. N-nya ini menyatakan bahwa kalau misalnya ganjil, berarti daunnya ada N kalau dia ganjil. Tapi kalau N-nya genap, daunnya ada 2N. Gitu. Dia bentuknya memang benar-benar mawar gitu grafiknya. Jadi mawar itu maksudnya dia bentuknya seperti ini nanti, misalnya. Ya, gitu. Bunga gitu. Nah, kita lihat contohnya, analisis dan katakan grafik R sama dengan 4 sin 2 theta. Nah, 4 sin 2 theta ini boleh dicek lagi, silahkan dicek secara manual bagaimana apakah dia simetri terhadap sumbu X dan Y. Hasilnya seharusnya dia simetri terhadap sumbu X dan juga simetri terhadap sumbu Y. Ya, jadi dicek lagi seperti biasa menggunakan R, min theta ya untuk simetri sumbu X, dicek apakah dia sama kalau diganti dengan R, min theta, dan kalau dia diganti dengan min R, min theta untuk yang sumbu Y apakah dia hasilnya akan sama. Harusnya hasilnya sama ya, karena dia simetri di 2 sumbu. Nah, karena sudah simetri di 2 sumbu, gitu ya, berarti tinggal dicari setelah itu ya, si theta-tetanya. Dengan R yang berpadanan. Nanti akan didapatkan gambar hasil akhirnya adalah mawar seperti ini.